Wa minal mustahabbai, sudah titik niki salat tasbih, sekarang bahas tentang salat malam. Salat napa? Ihya bainal isya'ain. Wa minal mustahabbi, dan termasuk yang disunahkan, al muta'akkid, yang ditekankan, sunnah yang ditekankan, ihya menghidupkan perkara bainal isya'ain, antara salat maghrib dan isya, dihidupkan bisolatin dengan salat, wahwal afdal, dan dengan sholat ihya, dengan sholat ini lebih afdal. Disunahkan menghidupkan antara maghrib dan isya niki jangan sampai pakai mainan atau apa. Dulu saya masih ingat, masih kecil itu dulu masih orang TV gitu, TV kalau jam segitu kan ya waktu anak-anak kan acara paling ditunggu-tunggu acara kartun pada waktu saya masih kecil. Nah, saya hitam putih dulu, masih TV-nya masih hitam putih. Nah, ya itu apa waktu kartun sama apa kiai-kiai pada saat itu, yang punya TV kan yang kaya-kaya biasanya, kiai kan sudah ada yang punya TV, itu mesti dimatikan maghrib jangan lihat apa TV, pasti dimatikan setelah maghrib. Seingat saya masih waktu itu, tapi sekarang mesti gak bisa seperti ini. Ya, banyak yang nggak bisa, anak-anak kadang nggak bisa diatur setelah maghrib. Alhamdulillah, kalau di pondok sih alhamdulillah, kalau di pondok itu pasti kalau maghrib itu pasti buat ngaji. Alhamdulillah ada di daerah-daerah yang menggalakkan maghrib untuk ngaji. Memang adalah waktu yang utama. Dan kan di pondok sama sekali pasti maghrib itu pasti buat ngaji. Gak ada yang namanya maghrib kok gak buat ngaji itu. Kalau Abu ya pastilah kita kalau nggak ada apa-apa itu kadang disuruh membaca 7 surat Yasin. Kadang ada dibaca 7 itu kan sudah berapa menit itu, padahal itu setelah kita sholat maghrib, kemudian baca ratib Al-Haddad, setelah itu baca Nawa Yasin sampai 7 kali. Nah, pasti ya sudah, kadang-kadang masih disuruh sholat dalam rakaat. Pasti antara maghrib dan isya itu tidak, Sayyid Muhammad tidak pernah membiarkan kita untuk kegiatan yang lain. Pasti kalau nggak ngaji ya pasti wiridan. Itu beliau. Bisolatin wahwal afdal, dengan sholat wahwal afdal, dipenuhi dengan apa sholat wahwal afdal. Au tilawati Quran, atau membaca Al-Quran, au zikrillah, atau zikir kepada Allah Ta'ala, min tasbihin, baca tasbih, au tahlilin, au nahmi dzalik, atau sepadanya, termasuk adalah meramaikan dengan membaca kitab-kitab, membaca ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin la yufassalu bainahunna bi kalam udilna dzahu ibadata 12 sanah. Barang siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaat, la yufassalu bainahunna bi kalam, yang tidak dipisahkan antara 6 rakaat itu dengan omongan. Ini setelah salat 2 rakaat, kemudian berdiri lagi salam, berdiri lagi, salat lagi, kemudian salam, kemudian langsung diteruskan sholat lagi. Udilna, maka ini dibandingkan, ini disamakan di apa jenis ini, atau adalna bisa juga apa jenis ini, membandingi sholat itu, membandingi lahu untuknya ibadah asyarata sana, ibadah selama 12 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah fi kitab iqamatis shalah was sunnati fiha. Wa warada aidan, dan datang juga anna man shalla, sungguhnya orang yang salat bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, 20 rakaat, 20 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka dibangun untuknya baitun, istana fil jannah, di surga. Ini yang tsani fi kitabis shalah, akhrajat Tirmidzi al-awwal wa tsani. Hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berarti Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Adapun hadis yang kedua yang man shalla bainal maghrib, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Babu ma jaa fi fadlit tatawwu'i wa sitti raka'atin ba'dal maghrib min hadithi Abi Hurairah. Kok enggak? Di sini disebutkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah niki napa? Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua niki diriwayatkan oleh Imam napa jenenge niki
Imam Tirmidzi dari hadisnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wabil jumlah secara global fahadzal jan cetak kentek se fahadzal waktu ini min asyrafil awqat wa afdhaliyah. Ini termasuk lebih mulia-mulia waktu dan wa afdhaliyah dan lebih utama-utamanya waktu. Yang waktu termasuk napa waktu yang utama, termasuk waktu yang afdal adalah waktu ini antara maghrib dan isya. Fatata'akkadu imaratuhu biwadha'ifi ta'at. Maka sangat ditekankan untuk meramaikan waktu tersebut dengan wadha'ifi ta'at, dengan wiridan-wiridan, dengan tugas-tugas ketaatan, wa mujanabatil ghalafalat, dan menjauhi hal-hal yang melalaikan, wal batalat, dan hal yang enggak ada gunanya. Wa waradah, dan juga ada datang dari Rasulullah SAW karahatun naum, yakni dari Rasulullah karahatun naum, tidak disukai untuk tidur, yakni dibencinya tidur qabla sholatil isya, sebelum sholat isya. Fadzar minhu, hati-hati dari itu. Wa huwa min adatil yahud, dan ini termasuk pengadatane wong Yahudi. Ini kalau memang nanti nawai sholat gak ngantuk nemen, malah gak eling apa-apa, kadang wis kadung kuwesel nemen, niki terus kemudian kalau sholat kalau ngantuk malah niki dia tahu kalau dia tidur 5 menit 10 menit pasti ngantuknya hilang dan sholat yang bisa konsentrasi. Maka ini ada apa namanya niki, kita sholat ngantuk dalam keadaan ngantuk juga makruh. Kan gitu kan, sholat dalam keadaan ngantuk niku makruh. Karena ada larangan juga. Tidur sebelum sholat isya juga makruh. Lah makanya yang didulukan mana? Kalau menurut saya ya kan karena sholat apa jenis dalam keadaan ngantuk niki berhubungan dengan nafsul ibadah, dengan ibadah itu sendiri. Kalau memang dia tahu bahwa dia tidur ini sebentar 5 menit dan dia bangun, kemudian 5 menit yakni tidak, ini tetap bisa jamaah dan kemudian bisa sholat tidak dalam keadaan ngantuk, ya ini saya kan ini lebih memilih ini. Tapi juga menurut saya ini adalah menurut saya ini juga kalau tidak terus menerus, artinya tidak terus menerus dalam keadaan tertentu saja. Tapi kalau itu sudah terus menerus tetap dipaksa karena tubuh ini kayak ada alarm. Kalau sudah biasa tidur jam 10 maka akan tidur jam 10 terus. Nah itu kalau sudah kebiasaan tidur sebelum maghrib maka akan jadi kebiasaan. Nah makanya gini eksidental, artinya kalau dalam kecapean banget siangnya terforsir upamanya, kemudian mau sholat isya nanti maghribnya ini kalau nggak tidur pasti ngantuk isyanya. Tapi dalam waktu ini saja, tidak kok tiap hari. Kalau sudah tiap hari harus dilawan. Karena tubuh niki kalau biasa tidur jam segitu pasti jam segitu ngantuk terus. Kalau ingat waktu ning Mekah niku nek wae bar subuh nggih turu, akhirnya di sini kebiasaan ya tidur. Ternyata ketika sudah tidak dirubah, kita paksa bangun, kemudian kita tidurkan jam kapan jenis niki mungkin sebelum zuhur atau ini kan nanti jadi juga jadi kebiasaan. Artinya berarti kan menunjukkan bahwa ini ketika dalam keadaan tidak biasa kok dia ngantuk banget, kemudian ketika dia biasanya iso tidur kemudian 5 menit 10 menit, biasanya kalau dalam keadaan seperti ini iso bangun kemudian iso sholat isya, ya tidur dulu daripada sholat isyanya sambil ngantuk. Allah qala wa warada karahatun nam qabla sholatil isya, dan datang dari Rasulullah ketidaksukaan tidur sebelum sholat isya. Fahdhar minhu, hati-hati dari itu. Wa huwa min adatil yahud, dan ini termasuk pengadatannya, kebiasaannya orang Yahudi. Wa fil hadis man nama qabla sholatil isya al-akhirah fala anamallahu ainah. Dalam hadis tadi dikatakan barang siapa yang tidur sebelum sholat isya yang akhir, yakni sholat isya itu akhir, yakni sholat isya itu ya sholat isya yang disebut sholat isya itu, fala anamallah, maka Allah, moga-moga Allah tidak menidurkan ainaihim, dua meribatnya, moga dia tidak ditidurkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hadits akhrajahul Bazzar, Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Tapi beliau ngendika Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, wa hadza la yathbutu marfu'an, hadis ini tidak sabit marfu'. Ini gak sahih marfu' sangka Kanjeng Nabi.
Tapi sing sahih adalah wa inna ma ruya min Umar, tapi ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ini kata-kata seperti niki pengendikane Sayyidina Umar miturut Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hafidz yakni ahli hadis Ibnu Rajab Al-Hambali ngendika bahwa ini bukan hadis Kanjeng Nabi, tapi ini perkataan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar tahu bahwa Kanjeng Nabi tidak suka ada orang tidur sebelum salat Isya, maka kemudian beliau mendoakan seperti la anamallahu ainaihi, semoga Allah tidak menidurkan kedua matanya. Wahafidz meneruskan wahafidz ala arba'i raka'atin ba'da sholatil isya, dan jagalah 4 rakaat setelah sholat isya. Lakukan terus menerus, jagalah 4 rakaat setelah sholat isya. Fa inna fiya fadlan katsiran, karena di situ ada keutamaan yang banyak. Liqoulihi alaihi salatu wasalam arba'un ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadar. 4 rakaat setelah isya niki kaya 4 rakaat min lailatul qadar, dari waktu lailatul qadar. Rawahu Tabarani, diriwayatkan Imam Tabarani fil Awsat. Wa raka'atu fi lailatul qadar, dan 1 rakaat di dalam lailatul qadar ta'dilu 30 alfa rakaah, niki sebanding dengan 30.000 rakaat fi ghairiha, di selain lailatul qadar minal layali, dari malam-malam yang lain. Wa hadza mafhumun bil hisab, dan ini bisa difaham dari menghitung min qouli ta'ala lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, kata amal. Ini dihitung-hitung kemudian sama dengan 30.000 rakaat di selain lailatul qadar. Qala wa yukrahul hadits, dan dimakruhkan, makruh berbicara wal kalam dan berbincang-bincang ba'da sholatil isya, setelah sholat isya, karahatan syadidah, dengan kemakruhan yang sangat. Illa fi khairin wa shawabin, kecuali dalam ucapan-ucapan yang baik dan benar. Mungkin mudzakarah. Kanjeng Nabi juga kadang-kadang sampai malam, suatu saat nggak sholat sampai pada tidur. Itu kan mesti melek ada apa, mau ada sesuatu hajah diniyah, ada kebutuhan yang jenis ini penting. Kalau ada kebutuhan yang penting tidak apa-apa, tapi kalau enggak niki sebaiknya tidur. Niki semua ini benar-benar sunnah jenis yang sudah amatahun nas. So sunnah yang amatahun nas yang tidak dilakukan oleh semua orang. Ini Mekah turunnya jam 2, jam 3. Jam 12 tidur itu malah aneh. Nah, itu kan mesti dibuat ngobrol. Bahkan pasarnya bukanya jam segitu paling ramai setelah isya. Nah, ini mungkin ini sunnah jenis sunnah jenis ini umat salat yang sunnah yang diabaikan oleh orang. Yaitu segera kalau memang tidak punya apa-apa, kegiatan apa-apa, segera tidur setelah isya. Bayangkan kalau kita tidur jam 8 umpamanya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, hitung jam 2, jam 3 mesti tangini. Kan dia, kalau kita pikir-pikir kalau memang tidur jam segitu ya enak banget, pasti melek. Kayak waktu di Mekah itu, kalau ada waktu musim dingin itu subuh jam 5:30 sampai jam 6. Tak pikir masih kok, jadi sering bangun sudah sholat tidur lagi, masih bangun lagi, masih belum subuh. Nah, ini akhirnya lagi ini makruh untuk berbincang-bincang seperti ini. Jadi biar bangun malam. Nah, tapi ini sudah ini. Jadi jenis ini dimakruhkan berbincang-bincang setelah sholat isya dengan kemukruhan yang banget, kecuali dalam kebaikan dan shawab. Kamudarasati ilmin, kayak mempelajari ilmu, au mudzakaratihi, utawa mengingat-ingat ilmu, utawa jenis musyawarah ilmu, awin nadhari fi, utawa melihat sinau ilmu, wa ma asbah dzalika, dan yang menyerupai ini min amalil birri, dari amal-amal kebaikan, mendamaikan atau apa, walhasil yang amal-amal bir, amal-amal kebaikan bisa dilakukan setelah isya.